Pemirsa Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 2025 Selasa malam. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi ujian mental dan taktik bagi skuad Garuda Muda asuhan Gerald Vandenberg. Di sisi lain, Vietnam datang dengan rekor impresif dan status sebagai juara bertahan. Seperti apa prediksi dan peluang skuad Garuda Muda di babak final Piala AFF U23 2025? Kami akan membahasnya bersama mantan pemain Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho. Terima kasih Coach Indrianto atas waktunya. Apa kabar? Ya, baik Mbak. Mas, selamat malam. Ya, Coach, Vietnam datang ke final dengan status juara bertahan Piala AFF U23. Bagaimana Coach Indrianto melihat kekuatan dan kelemahan yang harus diwaspadai oleh Garuda Muda di partai final nanti? Ya, saya lihat Vietnam sangat luar biasa. Mereka juara bertahan, terus mereka juga bisa mempertahankan sampai ke final. Ya, sekarang tinggal bagaimana recovery dari pemain-pemain kita. Apalagi pertandingan terakhir kita juga sangat panjang, harus perpanjangan waktu, harus penalti juga. Jadi ya saya berharap sisa waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh staf pelatih, bisa memberikan recovery yang bagus ya, terutama ini pemain-pemain yang main dari babak awal gitu, Mbak, Mas. Ya, pada partai sebelumnya Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Apakah perlu ada rotasi pemain maksud kami untuk pemulihan stamina seperti itu, Coach? Iya, sepertinya kalau kita melihat starting 11 pasti ya, tapi mungkin beberapa pemain yang kita punya harus ada sedikit perubahan ya. Mungkin di belakang Ferrari harus dimainkan juga karena Ferrari ini pemain berpengalaman. Terus di tengah juga harus ada perubahan sedikit aja. Kalau di depan mungkin nggak ada masalah ya, Mbak. Mas. Oke, dengan padatnya jadwal dan rotasi pemain yang terbatas, apakah pemain pelapis sudah cukup sepadan di setiap lini, Coach, atau bagaimana Coach melihatnya? Selama ini ya kita lihat bahwa kedalaman skuad kita sangat-sangat bagus. Di belakang masih ada Ferrari. Kemarin kan di Doni dimainkan di gelandang, terus masuk Frankie Misa, terus di tengah dengan tidak adanya si Tony Firmansyah dan Arkan Fikri tidak mengurangi daya gedor juga sebenarnya. Tinggal ya sekarang Tony Firmansyah juga sudah bisa main, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh ya di tengah. Kedalaman skuad kita juga selama ini cukup bagus dan saya harap mereka pada penampilan final nanti bisa menunjukkan kemampuan yang lebih lagi, kualitas yang lebih lagi untuk memenangkan pertandingan di final nanti, Mbak. Ya, untuk skema permainan seperti apa yang paling cocok diterapkan oleh Coach Gerald Vandenberg untuk mengatasi pressing ketat ala Vietnam, dan lantas siapa pemain Vietnam yang patut untuk dijaga seperti itu, Coach? Iya, untuk kita ya tetap kita harus menyerang juga, tapi juga harus waspada terhadap pemain belakang kita dan pemain-pemain Vietnam ini ya terutama di depan ya. Di depan itu sangat berbahaya. Tapi juga kita mempunyai pemain belakang yang cukup solid juga. Tapi ya saya berharap mereka tidak overconfident juga karena pemain-pemain kita juga punya motivasi, apalagi ini final pengen menunjukkan di tuan rumah sebagai ya kado ulang tahun buat nanti di 17 Agustus gitu loh, Mbak. Nah, Mas. Oke. Menurut Coach sendiri nih, apakah ada pemain-pemain yang bisa tampil mengejutkan atau jadi super sub di laga final nanti? Kira-kira prediksinya siapa? Kalau saya, kalau secara keseluruhan penampilan di kiper tiga-tiganya cukup bagus. Empat belakang menurut saya juga sudah cukup bagus. Apalagi nanti kalau Ferrari dimainkan, Ferrari ini pemain berpengalaman juga. Terus di tengah ada Tony Firmansyah sudah bisa bermain, terus nanti Robbie Darwish dan mungkin Rehan Hanan. Nah, di depan James Revan, terus ada mungkin ada beberapa pemain yang bisa jadi nanti super sub nanti ya. Tapi kita lihat apakah besok starting 11 kita berubah atau tidak. Nah, kita lihat besok, Mbak.
Coach, untuk pertandingan besok akan diselenggarakan di GBK. Seberapa besar dukungan daripada supporter untuk timnas kita ini, Coach? Iya, pasti saya berharap supporter kita juga bisa memadati Stadion GBK untuk memberikan support buat pemain-pemain kita, apalagi ini babak final. Tapi ya digelarnya pasti ini pasti juga banyak orang masih bekerja juga. Ya saya berharap supporter-supporter yang fanatik semoga bisa mendukung memadati GBK untuk memberikan semangat buat pemain-pemain kita, dan saya berharap pemain juga tidak nervous apalagi ini final dan main seperti laga-laga sebelumnya dan bisa memenangkan pertandingan, dan ini final di kandang sendiri, Mas. Oke, kalau dari coach sendiri, apakah ada evaluasi terbesar dari performa Garuda Muda selama turnamen ini yang perlu dibenahi jelang final nanti? Ya pasti pembenahannya kalau saya ya di lini depan, karena di belakang sudah bagus, di tengah juga sudah lumayan bagus, tapi di depan selama ini juga lawan Brunei kita menang banyak karena ya lawannya Brunei, tapi setelah lawan Malaysia, lawan Filipina kita kesulitan, Mbak. Jadi ya saya berharap di sisa waktu yang kemarin ini 2 hari ini untuk memperbaiki di lini depannya, karena Gerard van den Berg pun juga mantan pemain depan juga, pasti dia sudah punya formula atau formasi yang akan membuat pemain-pemain kita lebih tajam lagi di final nanti, Mbak. Ya, dari sisi pertahanan, bagaimana Coach melihat apakah soliditas bek tengah dan koordinasi lini belakang timnas U23 sejauh ini solid, dan bagaimana dengan siapa pemain Indonesia yang menurut Anda layak jadi motor serangan di laga final ini, Coach? Iya, saya melihat 4 kali pertandingan ini pemain belakang kita cukup bagus, tapi pertandingan lawan Thailand kemarin agak sedikit bermasalah juga, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan juga. Jadi pemain belakang masih banyak opsi-opsi yang bisa dimainkan, yang kemarin pun juga menurut saya juga sudah cukup bagus. Ada Ahmad Maulana di belakang, ada 2 center back, ada Arel dan satunya si Kakang, di kiri ada Misa. Mungkin nanti di pertandingan ini Doni akan dikembalikan ke posisi aslinya di back kiri. Di tengah menurut saya dengan masuknya Tony Firmansyah akan membuat serangan-serangan kita atau pertahanan kita sedikit aman, karena Tony Firmansyah ini pemain yang luar biasa, ditopang dengan Hanan nanti. Dan di depan ya itu tadi saya berharap di depan mereka lebih ini lagi ya, lebih berkarakter lagi, bisa mencetak gol nantinya di menit-menit awal. Jadi saya berharap pemain-pemain yang diturunkan di pertandingan final ini menurut saya juga harus yang kondisinya fit, Mbak, Mas. Oke, sebagai mantan pemain timnas, itu menurut coach sendiri apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan oleh para pemain ini selain stamina dan juga taktik? Mentality, Mbak. Apalagi ini final dan mereka benar-benar main di kandang juga. Saya berharap mereka tidak nervous tadi saya bilang, dan mereka bisa menunjukkan kualitas mereka bahwa ini kandang kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya walaupun itu Vietnam, Thailand atau siapapun. Tapi ya itu di pemain muda masih banyak naik turunnya ya secara mentalitinya. Tapi saya berharap recovery yang diberikan oleh pelatih semoga bisa dimanfaatkan oleh pemain dalam sisa waktu ini, dan mereka di pertandingan final nanti mereka sudah fit, mereka sudah bugar, mereka sudah bisa menampilkan penampilan yang yang bagus dan menarik untuk ditonton besok, Mbak. Ya, Coach, menurut Coach sendiri bagaimana tips-tipsnya yang harus dimiliki oleh pemain timnas ini, di mana nanti kan ini adalah laga final yang merupakan laga terakhir. Bagaimana menghadapi atmosfer final ini, Coach? Supaya bebannya tidak terlalu... Iya, saya berharap dari tim pelatih juga mempunyai cara sendiri ya. Karena selama ini juga kita bagaimana menghadapi di final, menghadapi di semifinal, dan penyisian. Jadi saya berharap tim pelatih bisa memberikan satu, Mbak, istilahnya satu cara untuk bagaimana nanti main di final mereka akan bermain dengan sangat luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana
keseluruhan dari squad timnas ini, dari mulai kitman semuanya bersatu untuk membuat pemain lebih nyaman, terutama di dalam sebelum pertandingan. Ini sangat penting bagi pemain, bagaimana pemain juga harus bisa menikmati pertandingan nanti. Ya saya berharap mereka pasti pemain ini mempunyai cara-caranya untuk sebelum menghadapi pertandingan final ini mereka salah satunya mempunyai banyak cara untuk biar tidak nervous ya. Salah satunya mungkin mendengarkan musik, atau yang lain diam, atau yang lain berbicara dengan teman yang lain untuk chemistry. Jadi saya berharap ini tidak menjadi beban juga buat pemain, dan pemain bisa menampilkan penampilan yang terbaik gitu, Mbak. Oke, jadi dibuat lebih enjoy begitu ya, Coach ya. Betul. Terakhir ini Coach, untuk harapan sendiri untuk laga final ini apa, dan prediksi berapa nih kira-kira skornya nanti? Ya saya berharap mereka bermain maksimal, all out, karena ini udah final, pertandingan terakhir, dan tidak ada lagi kata menyerah, kata kalah. Ini di kandang kita sendiri, pemain bisa menampilkan penampilan yang luar biasa, dan semoga mereka juara, dan ya skor 1-0 sudah cukup lah, Mbak. 1-0 sudah cukup. Baik, terima kasih Coach Indrianto Nugroho atas insight-nya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali Coach. Ya, sama-sama. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia juara China Open 2025. Cycleball, sepak bola, sepeda tanpa rem. Kami ajak Anda ke Majalengka, Jawa Barat untuk melihat wisata Curug Cipete yang mempesona.